Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Rahmat Saputri dengan NIM 53020200135 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah teman-teman, di video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan mendalami pemikiran filsafat Islam Al-Ghazali. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih Al-Ghazali itu. Nah, Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Taushi Asy-Syafi'i. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, ushul fikih, tasawuf, ilmu mantik, fikih, ilmu filsafat, dan lain-lain. Kemudian, dalam Al-Munqiz Al-Ghazali mengklasifikasikan filosof menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengikut ateisme, yang kedua, pengikut faham naturalisme, dan yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan. Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Socrates, beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat ketuhanan, sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Dan menurut Al-Ghazali, terdapat 20 masalah yang menyebabkan para filosof ini menjadi ahli bid'ah dan kafir. Oleh karena itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa para filosof menjadi kafir karena 3 masalah. Nah, 3 masalah itu yang pertama adalah para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim, tidak mempunyai permulaan. Ini merupakan pendapat Aristoteles dan pengikutnya, sebab adanya Tuhan atas alam sama hanya dengan qadimnya ilah atau maklumnya. Namun menurut Al-Ghazali, yang qadim tidak mempunyai permulaan, hanya Tuhan semata. Karena apabila terdapat sesuatu yang qadim selain Tuhan, maka dapat memunculkan paham. Apabila yang qadim banyak, berarti Tuhan juga banyak. Pemikiran ini tentu menimbulkan kemusyrikan yang pelakunya dosa besar yang tidak dapat diampuni Tuhan, atau termasuk golongan ateisme yang menyatakan bahwa alam yang qadim tidak perlu adanya pencipta. Selanjutnya, yang kedua adalah pendapat filosof yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular. Nah, pendapat ini dipegang oleh Ibnu Sina. Mula-mula pendapat ini dipegangi oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filosof muslim. Menurut Al-Ghazali, para filosof muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri, dengan alasan alam ini selalu menjadi perubahan-perubahan. Jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Perubahan pada objek ilmu akan membawa perubahan pada yang punya ilmu. Bertambah atau berkurang ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan moralitas jiwa individu. Para filosof muslim sebelum Al-Ghazali berpendangan bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat nanti adalah rohani semata, sedangkan jasmani akan hancur lebur. Namun menurut mereka akan merasakan kebahagiaan atau siksaan adalah rohani semata. Dan Al-Ghazali mengkritik pendapat para filosof tersebut lebih banyak bersandar pada arti tekstual Al-Quran, yang menurutnya tidak ada alasan untuk menolak terjadinya kebahagiaan atau kesengsaraan fisik dan rohani secara bersamaan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dan untuk itu tidaklah. Lebih lanjut, Al-Ghazali menegaskan bahwa kekalnya jiwa setelah mati tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa roh-roh manusia merasakan adanya kebaikan atau siksa kubur dan lain-lain. Sementara itu, sebagai indikasi adanya kekekalan jiwa. Sementara itu, kebangkitan jasmani secara eksplisit telah ditegaskan syara atau agama dengan arti jiwa dikembalikan pada tubuh, baik tubuh semula maupun tubuh yang lain atau tubuh yang baru dijadikan. Yang selanjutnya, setelah itu Al-Ghazali mencoba mengalihkan perhatian pada pembagian ilmu-ilmu mereka dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangannya,
Al-Ghazali menggolongkan ilmu-ilmu tersebut menjadi 6 kelompok. Yang pertama matematika, logika, fisika, metafisika, politik, etika, dan lain-lain. Di antara menjadi yang fokus di sini adalah metafisikanya. Kenapa? Karena metafisika tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan atau ilahiyah. Madkur menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan, Al-Ghazali banyak sekali mengikuti dan membentengi aliran-aliran Asy'ariyah. Al-Ghazali sebagaimana penganut Al-Asy'ariyah mencoba menselaraskan akal dan nakli. Kemudian selanjutnya Al-Ghazali menghentikan akal pada batas-batas tertentu dan hanya naklilah yang bisa melewati batas-batas ini. Meskipun demikian, menurut Ali, argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep ketuhanan ilahiyah lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan-jalan yang dianggap lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dan kekurangan, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.